Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka investigasi kasus penculikan, perampasan, dan aksi menggondol kabur anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati. Saya sampaikan lagi, tanda-tanda kejadian itu sudah ada sebelum kejadian, merupakan rekayasanya. Jadi saya waktu itu kedatangan saudara Indah Widawati itu diduga ngojek ya. Tukang ojeknya saya kira besut itu, jadi saya kira seorang tukang ojek dari Gabus itu. Dan kepulangan saudara Indah Widawati itu tidak membawa apa-apa, Pak. Cuma membawa saudara Hilda. Jadi setelah ada kejadian demi kejadian yang mencurigakan itu, kita tidak tahu akan ada kejadian apa, tetapi saudara Indah waktu itu mengajak keluar, Pak, sekira jam 8 atau setengah 9, saya habis isya itu mengajak keluar. Semula saya pengen ngajak keluar itu di sekitar Gabus gitu saja, di sekitaran Winong gitu ya. Nanti buntel sego goreng, nanti pulang terus makan bersama. Tetapi keluar dari rumah itu saya sudah perasaan itu tidak enak. Anaknya itu suruh bawa begitu ya. Jadi anak saya disuruh bawa, dan sepanjang perjalanan itu saudara Indah tidak pernah lepas-lepas dari kontak HP. Dan diduga langkah demi langkah itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan saya ada digiring lah agar terjadi sebuah cekcok atau permasalahannya. Itu tepat sekali karena saya kok rasanya tidak enak gitu ya. Kayak dikuntit oleh orang, dan yang dibicarakan itu cuma tentang Pak Jayus, tentang saudara Story kepala, entah itu nama Pak Story seorang dewan dan hebat. Intinya selepas dari saya, intinya ya kayaknya mau lepas dari saya itu akan dikawin orang-orang itu. Kalau tidak Pak Jayus ya Story, kalau tidak Story Jayus. Dia tidak tahu kalau ada orang ketiga lain selain polisi itu, karena polisi itu saya sudah mendengar rumor dan cerita dari saudara Aklis ya, dari mana seringannya pacaran sama polisi itu sudah lama itu. Kemungkinan sudah ada tanda-tanda itu 2004 atau 2003 itu sudah ada jalinan itu ya. Dan polisi itu juga keterangannya memang suka seperti itu gitu. Suka bodol kabur istri orang gitu. Kita teliti dan keterangan itu diperkuat oleh keterangan Sukandar Adminingsih ya. Orang Kedalingan. Keterangan dari Mbah Man Cengkal Sewu, terus keterangan dari Edi Rustanto, dan keterangan masyarakat di sekitaran Kayen, Tambak Romo dan sebagainya itu saya teliti minta keterangan tentang sepak terjang Bambang ini ya. Dan juga pernah gendak istrinya teman saya, Rusadi ya. Waktu Rusadi jadi bos kayu ya, logging di Kalimantan itu, istrinya di Karangsumber di Karangmalang itu jadi gendak sama Bambang itu. Juga pernah ya ngerayu atau mungkin gendak istrinya Suntari babok kayu di Karangwotan. Dan timnya itu ya itu cuma Ansori sama siapa itu ya, satunya lagi Nurkolis ya. Ya sama-sama polisi 3 itu, Kolis, Ansori sama Bambang itu yang sering kita teliti, kita kembangkan kasus itu, kita teliti. Ternyata Bambang itu juga pernah menjalin hubungan khusus dengan namanya Rintiatun Gunadi itu, Rintiatun itu. Jadi mungkin berbagi, sehabis ngentu saudara Ririn, lalu ngentu Indah, ini terjalin. Jadi hubungan cinta segitiga itu terjalin dan mungkin semakin mendalam. Dan karena
saya dalam waktu itu adalah menjalani sebuah tapa brata, Pak. Menjalani ritual dan ya menjauh dari permasalahan karena banyak permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan masyarakat, permasalahan politik. Saya memang menjaga jarak. Dan jarak itu dimanfaatkan betul oleh Saudara Indah Wayu Widiawati untuk mengambil alasan jalan pintas, yaitu utang-utang di bank dengan memberikan benda-benda berharga, emas-emasan ibu saya, ya benda berharga yang di situ, surat-surat berharga, talon, asgas, asuransi dan sebagainya, pokoknya surat-surat termasuk sertifikat-sertifikat, ya, surat nikah dan sebagainya dibawa semua. Satu koper dibawa semua dan malam itu memang ternyata memang dibereskan semua. Atau sudah ditransit di rumahnya Bambang atau di rumahnya orang lain, kita tidak tahu. Yang jelas eksekusi itu dilakukan oleh Bambang Permadi dan preman atas nama Besut. Itu yang mimpin. Kalau yang lain-lain di belakang itu ada keramaian, ada 4 mobil atau 3 mobil di luar itu. Kayak mafia saja, saya dieret-eret begitu. Saya diceneng, dieret-eret itu, saya diinterogasi, seolah-olah saya ini maling, seolah-olah saya ini bajingan gitu. Pokoknya kamu saya bawa ke Polsek Gabus. Pokoknya kamu saya bawa ke Polres Pati begitu. Sud, Indah bawa ke rumahnya Mak, Indah dokok nongkrong Mak. Itu yang saya ingat adalah ucapan Bambang, Indah gawa nongkrong Mak. Dan saya digogoni semua itu. Barang bukti, surat-surat, HP saya 3 biji dibawa semua, terus perampasan dompet. Jadi saya menganggap Saudara Bambang Permadi ini merampas. Harusnya ada SOP-nya dan saya diinterogasi itu di kantor polisi. Ternyata tidak. Indah digondol lari sama anaknya. Saya diintimidasi, diteror, diolah TKP seolah-olah saya pelaku KDRT dan sebagainya. Ancamannya 12 tahun penjara, 18 tahun penjara. Dan lain sebagainya itu sebagai bentuk intimidasi Bambang kepada saya. Saya ya takut, saya nyembah-nyembah. Saya di prospek gitu seolah-olah saya ini bajingan atau penjahat besar. Wong lanangi ralah ngaji-ngaji ora ralah rasane kuburan-kuburan. Ngelmu-ngelmu niku dienggo apa lah. Wong lanang lunga nang Korea apa lunga nang kene Amerika jarene pinter. Aku ngerti kowe kabeh lho. Saya Pak Terjangmu, aku roh kowe kabeh. Wong lah ya kenal aku sapa? Aku tau nang Karet, aku tau nang Magelang. Berarti kan jalinan bahwa Saudara Bambang ini ada komunikasi dengan mertua itu, dugaan itu ada. Itu yang saya sampaikan, bahwa saya mengusut Bambang Permadi bukan karena benci tapi saya minta kebenaran. Kebenaran sounding investigasi yang saya lakukan, intelijen yang saya lakukan itu cross check dengan intelijen kepolisian, kita cocokkan. Kelakuan Bambang yang bejat, arogan, anarkis, dan premanisme melakukan pemerasan berkali-kali kepada masyarakat seperti itu, sudah berkali-kali, banyak sekali korbannya di Pati, Pak. Dan saya adalah mungkin korban terakhir dari itu karena saya langsung melapor ke Mabes Polri berkaitan dengan kelakuan Bambang Permadi dan keluarganya ini. Korbannya banyak sekali, silakan cek di sekitar Kedalingan itu ada, itu warung timur jalan itu juga sampai hamil metu anak siji itu anak Bambang. Sundar Cengklek itu ya. Terus warung Karangpono depan masjid itu. Ya gendakane polisi itu banget akeh pas sampai Manak, Pak. Dan terakhir ngerayu anak istri saya itu. Nah kalau cuma nyulik istri saya enggak masalah. Berarti penculikan istri orang. Kalau nyulik anak masalah. Berarti penculikan anak, jelas. Tapi kalau anak dan istri diculik digondol kabur, itu namanya apa? Mendepak orang itu mau membuat peternakan. Jadi sudah disetting sedemikian rupa, anak istri dibawa lari, lalu dia membuat sebuah alibi, minta tebusan, ini loh, melalui Sri Tomo, yang dukun cabur tambah Romo. Itu begitu, itu setting. Kembali ke setback bahwa selama 2 tahun itu saya memang putus kontak, tidak tahu
Indah dibawa kemana, ditemui di sekolah juga tidak bisa, ditemui di mana kita tidak tahu tempat tinggalnya. Jadi selama 2 tahun ini kita juga mencari terus itu di mana tinggalnya, di mana enggak dapat, enggak ada sisik melek. Kalau menurut keterangan intelijen gabungan yang memberitakan pada saya itu saudara Indah itu didelik di Pakem sana Pak, di Prawoto, terus di Undaan Kudus sana, terus di perbatasan Purwodadi, pernah dibawa ke Solo di Gemolong, terus di perbatasan Purwodadi ditaruh di Purangpareng, terus dipindah di mana sana itu Tompeng Gunung, dipindah di Karang, dipindah di Kayen, terus dipindah di Empedak sana, dekat berarti ke sana itu, di Mojogerot, di Sitirejo, dipindah-pindah itulah di tempat-tempat, bahkan di Mahbang itu rumahnya Jarwati juga itu karena kedekatan atau apa, katanya ada yang diparas menurut keterangan Fatim, entah yang benar yang mana, tetapi berita itu bahwa Indah sama Bambang itu 2 tahun ini pacarannya dikatok-katok no Pak. Ya dikatok-katok no sak penake dhewe meneh nojo sak nggon-nggon, mungkin dibawa ke hutan sana dijak ngetril. Namanya orang baru jatuh cinta, baru senengan. Seperti itu Pak. Tidak terkendali. Dan saya sebagai korban dan itu istri saya kok sampai seperti itu, memang ya ada adu ilmu. Istri saya baru cinta-cintanya lagi jeru-jeru nih kepada Bambang yang dengan rayuan gombalnya itu meninggalkan saya karena saya keras, saya gini, padahal saya ngeragati kok. Saya bertanggung jawab. Jangan bilang saya tidak bertanggung jawab. Bawa anak orang sampai ke rumah, sampai ke Karangkonang itu tanggung jawab Pak. Kawinnya kawin beneran. Surat nikah beneran, kalah karo gendaan ini hukum di mana? Ya pusatnya dibawa lari itu, Kraman itu tadi kita ungkap saja siapa di balik peristiwa Kraman itu. Jadi pusatnya ya kejadian di Mojolawaran Gabus itu yang harus diungkap, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menculik, siapa yang mengendarai mobil Avanza krem itu tadi, siapa yang membawai Espas dan satu APV itu. Kelihatannya saudara Indah sama itu dibawa APV itu. Dibawa ke Karanggayam, membawa lagi motor 2 Vario sama Revo ya. Itu ditaruh di mana kita tidak tahu. Nah, menurut keterangan katanya ditaruh di Nggodo, di rumahnya Pepi atau Pita, atau ditaruh di rumahnya Endang apa, taruh di rumahnya itu Subi. Kita mintalah kerjasama kepolisian untuk menyelidiki kebenaran dari itu. Saya juga dikasih tahu bahwa sama intelijen saya Pak Giarto belakangan itu ditaruh di sekitar Ngerang gitu. Itu juga saya tidak cek. Ya, kita ada berita terus lah. Katanya dari Semarang itu sama Pak Intan sampai di terminal di Gojano Kang Dorin sampai ke Tambak Roman, tidak tahu lah, pokoknya itu ada sindikat apa dan jaringan siapa, tentunya saya meminta. Kelihatannya kalau ada jaringan narkoba juga, ada jaringan togel dan lain sebagainya, berarti Indah ini orang ampuh yang membahayakan negara. Jadi saya minta kasus ini diselidiki benar-benar Pak. Unsur-unsur verjaring lainnya atau kejadian apa sampai kejadian persekusi itu terjadi, sehingga kami tidak berdosa jika meninggalkan suatu permasalahan. Saya sih terbuka saja, asalkan sana juga terbuka. Kalau punya utang, utangnya berapa, utang kepada siapa saja, itu sejenis utang apa penipuan dan sebagainya dikembangkan. Karena apa? Dengan minggatnya Indah itu tahu-tahu saya tuh digeruduk utang apa. Ada yang dari BTPN, ada yang dari Bukopin, ada yang dari Fastabik, ada yang dari koperasi-koperasi banget belajar Pak. Karena menututi gaya dan sosialitas saudara Indah ini. Bahkan menurut keterangan Bu Endang ini dari Ngerang itu,
sekali belanja itu 7 sampai 10 juta. Terus bayar kebutuhan itu sehari-harinya itu 3 juta. Berarti kan Saudara Indah itu lari dari desa Karangkonang itu ya bawa uang miliaran, Pak. 1 miliar kira-kira 1,4 lah. 1 miliar 470. Jadi banyak korbannya. Ya mulai 20 juta seperti Pak saya di Pedurungan di Kunduran Blora itu, Karanggeneng, Pak Ulaji. Terus Pak saya yang di Sukolilo Mulyadi itu kalau 60-an juta lebih. Kalau ke ipar saya dan adik saya lebih dari 100 juta. 85 sama 65 kan banyak tuh. Terus dari ibu saya, gelang kalung ibu saya digadekan termasuk tas pen. Ini jelas-jelas modus penipuan, murni penipuan. Jadi saya mohon kepolisian untuk segera menangani kasus ini dan syukur bahagia menetapkan Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sedangkan hal-hal lainnya terkait intervensi dinas, atasan yang menutupi, itu kewenangan kepolisian terserah mau diapakan itu Saudara Sunarto, Sutopo dan sebagainya itu. Termasuk belakangan ada nama-nama besar yang namanya Purwanto atau Purwocarito sama Rio Singgih ini yang mengecoh atau mengintimidasi saya dan melakukan bullying kepada saya melalui medsos dengan nama-nama palsu dan sebagainya. Tetapi itu kan berkaitan dengan pasal karet. Kita lihat nanti dulu lah tentang munculnya nama Fatim, nama Rusmini, nama Wido Susanti dan lain sebagainya itu yang diduga mengetahui dan tahu betul sepak terjang daripada Indah Wahyu Widiawati. Saya juga minta kerjasama cybercrime, ya cybercrime silahkan ya melihat seluruh pernyataan saya sebagai jejak digital sepak terjang daripada Indah Wahyu Widiawati dan hubungannya dengan Bribka Bambang Permadi itu, kaitannya apa dan sampai di mana. Tentunya saya meminta kejelasan dan minta pertanggungjawaban. Tanggung jawabnya Indah kepada saya itu sejauh mana, tanggung jawabnya Bambang Permadi terhadap perbuatan melawan hukum, menculik dan membawa kabur anak-anak dan istri seorang lain seperti itu sanksinya apa? Mau cuma dipindah. Kita minta supaya Bribka Bambang Permadi ini yang sekarang jadi Aibtu itu dipecat, Pak. Dipecat dengan tidak hormat, nanti disampaikan kepada Bapak Kapolri, disampaikan kepada Bapak Kapolresta Pati agar supaya dapat diproses secara hukum. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian ya. Saya menyampaikan terima kasih karena saya tetap bekerja sama dan menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan SOP dan sesuai dengan kemampuan saya, tidak mau nambah-nambah atau mengurangi karena kita juga berjalan sesuai dengan kemampuan dan tidak mau merekayasa bukti karena pembuktian itu beban-beban saya, tapi beban kepolisian bagaimana, apakah ini masuk ke PMH, perbuatan melawan hukum, bullying dan sebagainya, ataukah hanya sekedar kenakalan atau sekedar atau pelanggaran-pelanggaran etika disiplin. Tentunya perlu kerjasama antar lembaga dan antar instansi, yaitu instansi dinas pendidikan, Pemda, BPKP, BPKAD, dan inspektorat untuk meneliti rekam jejak daripada perbuatan Indah Wahyu Widiawati dan perselingkuhannya dengan Bribka Bambang Permadi sebagaimana dalam dugaan surat yang kami sampaikan sampai di kejaksaan. Itu yang dapat kami sampaikan. Untuk naik ke atas dan sebagainya tentu kan membutuhkan ya amunisi, biaya dan sebagainya. Maka itu saya menyampaikan ini opsporing saja. Sebagai opsporing yang saya sampaikan ke kepolisian untuk pendataan kasus. Jadi Saudara Indah Widiawati sudah tercatat banyak kasus begitu saja. Kalau saya sih tidak punya jabatan apa-apa, tidak ada biaya
sejarah tidak ada beban sejarah apapun karena saya berjuang untuk menjadikan Indah menjadi guru atau menjadi PNS itu sudah mati-matian jungkir jembalik Pak. Jadi saya hanya anggap itu biasa-biasa saja. Kalau memang itu tidak suka sama saya, udah punya pangan minggat. Kalau memang itu wataknya seperti itu, tidak punya integritas, loyalitas, rasa kemanusiaan, tidak berpancasila dan berundang-undang dasar 45, apakah di situ tidak melanggar hukum? Ya tidak masalah. Berarti pelanggar-pelanggar hukum dilindungi oleh hukum. Berarti hukum sendiri itu malah melindungi para pelanggar hukum. Sedangkan yang tidak melanggar hukum ini dipersalahkan karena tidak mau melanggar. Jadi itu cobaan Batman saja. Ya, meminta APH melakukan introspeksi, retrospeksi dan kalkulasi kasus dan segera merekonstruksi kembali laporan saya dan keterangan saya ini secara jelas terkait dengan sepak terjang Indah Wahyu Widiawati yang banyak di sana sini melakukan penipuan, penggelapan, pencurian ya, juga ya manipulasi dan sebagainya termasuk pemalsuan dokumen negara demi untuk jadi PNS. Jadi boleh-boleh saja jadi PNS, tapi kalau jalannya nggak benar ya akan seperti ini dan akan berujung di jeruji besi kalau memang itu dapat terbukti. Itu yang dapat kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kapolresta Pati, Bapak Andika Bayu Andika ya. Terus terima kasih Bapak Kapolsek Gabus, terima kasih Bapak Kapolsek Winong, dan terutama saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo sebagai bentuk keterangan lanjutan fair jaring agar supaya kasus ini segeralah tersingkap sedikit gitu aja. Jangan kok melihat saya kok udah menelengi saya saja. Saya ini korban. Saya udah korban, udah susah, udah biaya. Malah kok menelengi saya seolah-olah membelani sana gitu. Itu kan wah, pemutar balikan fakta habis-habisan. Kalau saya bilang salah aku didadekno pegawai negeri loh, saya didadekno siapa? Saya kan cuma mengaminkan atau menuruti hasrat kemauannya, saya turuti, mau nyalon dewan juga kita fasilitasi, mau nyalon lurah, BPD berapa kali saya fasilitasi, mau nyalon Wiyata Bakti, namanya istri Pak. Butuh ragat, kata ragati, butuh kuliah kita kuliahkan kok. Tahu-tahu jadi PNS kok begitu sikapnya, katanya saya tidak punya peran apa-apa sebagai sebagainya. Ya silakanlah itu diteliti, itu keluarganya di Magelang ya beres kabeh ya iso wae itu. Mulai ibunya atau bapaknya yang tidak tahu terima kasih kepada perjuangan saya. Dari pihak mertua yang menghinakan saya, yang sudah memperjuangkan anaknya jadi PNS dan sebagainya. Kan urusan moralitas, urusan tanggung jawab, integritas. Tentunya itu menjadi catatan lah. Ya, hanya kecatatan sosial saja. Kalau memang itu tidak masuk ke ranah hukum karena tidak ada yang mati, tidak ada yang luka dan sebagainya. Apakah perkara itu harus kepruan atau harus benturan secara fisik dan sebagainya? Karena ini kan urusan intelijen dan urusan kecerdasan. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kejelasan atau panjang lebarnya kronologi dari awal saya sampaikan ke kepolisian ini menjadi barang bukti atau menjadi bahan kajian bersama, bahan penelitian, penyelidikan, dan bahan penyidikan untuk segera menetapkan Indah Wahyu Widiawati oknum guru SD 03 Tambak Romo menjadi tersangka. Gampang Pak, tangkap tersangkakan. Kok kan mecongol kabeh siapa saja itu yang ngedak dia, siapa yang nyimpen dia, siapa yang mencoba merekayasa perkara ini sehingga saya jadi pesakitan seperti ini Pak. Ini yang bisa saya sampaikan atas kerjasama yang baik dari kepolisian, terutama dari Polresta Pati. Saya sampaikan terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, itu yang dapat kami sampaikan, kawan. Kita akan melanjutkan investigasi ini sampai tuntas. Mbok sampai masuk liang kubur, dikubur tak duduk.
Tak duduk, mayite tak penter nondur pasar. Karena apa? Melecehkan harga diri dan kehormatan saya, bapak saya, keluarga saya, mbah saya. Perkawinan itu tidak urusan remeh-temeh, Mas. Saya mulai ngelamar itu ya ragat. Saya datang ke Magelang, itu juga pakai dana, pakai duit. Tidak kontol-kontol saja. Kita sampai ke sana itu sudah pakai ragat, pakai bis juga bayar. Ya pakai beras. Ya pakai resepsi. Pakai nyewa BMK Bumarto Kasio untuk masak dan lain sebagainya. Loh kok enak aja. Rumah tangga udah jalan, istri anak sudah bahagia. Cuma modal rayuan gombal, istri anak digondol lari. Nah ini saya minta pertanggungjawaban kepolisian untuk mengusut tuntas lelakon ini, di mana anak dan istri saya digondol lari oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Kita minta denda, kita minta proses hukum itu jalan, kita minta restoratif of justice dan resolusi yang terbaik. Itu ya Pak. Susah Pak saya. Saya hari-hari makan mengikut orang, minta kayak begini. Minumnya teh. Hari-hari saya minta makannya enggak punya duit. Makan saya ya cuma nasi seperti ini. Nasi, lauknya pindang, jangan hijau dan lain sebagainya. Teman saya yang sangat setia dan menghormati saya cuma tinggal Mas Farijan itu Pak keluhan saya dan bahan laporan saya. Mudah-mudahan dapat diterima dan dapat direkonstruksi. Saya minta agar peristiwa ini untuk senantiasa dapat dituntut. Jadi saya menuntut peristiwanya. Silakan kepolisian sendiri ditebar, di TKP, siapa saja waktu itu yang menjadi saksi, siapa saja otak dalangnya, siapa yang mendanai, siapa yang turut serta melakukan kejahatan, untuk dapat diusut tuntas, diselesaikan kasusnya, dipertemukan permasalahannya, dan semua menjadi titik terang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.